Aku memaksa adikku untuk menggantikanku menikah dengan pria jelek. Janji ayah 10 tahun lalu kepada Pak Rusman terasa seperti cerita yang tak mungkin jadi kenyataan. Saat itu, aku tidak peduli dengan Farhan, anak yang dijodohkan denganku. Bagi aku, dia terlalu sederhana, culun, dan tak sebanding dengan sosok ideal yang selalu kuimpikan. Pilihanku jatuh pada Sandi, pria yang tampak sempurna, tetapi takdir justru mengungkapkan hal yang berbeda. Aku janji, aku akan menikahkan anakku dengan anakmu. Suara ayah terdengar berat tapi penuh haru ketika ia terbaring di ranjang rumah sakit. Waktu itu, aku masih kecil, baru berusia 12 tahun. Sore itu terasa suram, suasana rumah sakit menyelimuti kami dalam kekhawatiran. Aku hanya duduk di kursi samping tempat tidur ayah, tidak benar-benar memahami apa yang baru saja diucapkan. Bagiku, itu hanyalah kata-kata yang mengalir tanpa arti yang perlu kuperhatikan lebih dalam. Namun, janji itu terucap dengan latar belakang yang tak mungkin kuabaikan. Pak Rusman, yang berdiri di sudut ruangan dengan senyumnya yang penuh kebaikan, adalah orang yang menyelamatkan nyawa ayah. Kecelakaan yang hampir merenggut ayah terjadi di jalan yang sepi saat hujan deras. Jika bukan karena Pak Rusman yang dengan cepat membawa ayah ke rumah sakit, mungkin hasilnya akan berbeda. Disitulah janji itu pertama kali muncul, sebagai bentuk terima kasih mendalam ayah kepada Pak Rusman. Setelah ayah keluar dari rumah sakit, aku mengira semuanya akan kembali normal. Ayah sehat kembali, Pak Rusman juga tidak pernah menyinggung soal janji itu lagi. Dan aku tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Bermain dengan teman-temanku dan menjalani masa remaja tanpa memikirkan janji perjodohan itu. Bagi seorang anak berusia 12 tahun, janji seperti itu hanya terdengar seperti dongeng yang akan menghilang seiring waktu. Waktu berlalu dengan cepat. 10 tahun telah berlalu dan aku yang dulu hanya seorang gadis remaja kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa dengan mimpi dan cita-citaku sendiri. Dunia di sekitarku penuh dengan kebebasan dengan kehidupanku yang cukup glamor saat itu. Aku juga sudah punya pacar, Sandi namanya. Seorang penyanyi kafe yang terkenal. Sandi tampan, berbakat, dan memiliki karisma yang membuatku terpikat sejak pertama kali melihatnya tampil. Dengan gaya santainya, rambutnya yang sedikit acak, dan suara beratnya yang selalu menarik perhatian, dia adalah segalanya yang kuimpikan dalam sosok seorang pasangan. Dia seolah bintang di tengah gelapnya langit malam. Di sisi lain, Farhan, anak Pak Rusman, yang dulu akan dijodohkan denganku, ternyata tumbuh menjadi pria yang berbeda dari yang kubayangkan. Dia sederhana, sangat religius, dan penampilannya nyaris tidak berubah sejak masa kecil. Kacamata tebalnya masih bertengger di hidungnya, baju-bajunya selalu longgar dan kaku, rambutnya klimis tertata tanpa celah. Dia orang yang baik, aku tahu itu. Tapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa penampilan dan gaya hidupnya yang terlalu jadul membuatku semakin menjauh dari ide tentang pernikahan dengannya. Ayah, aku nggak bisa menikah dengan Farhan, ucapku suatu malam, saat ayah mulai serius membicarakan rencana pernikahan. Aku ingat bagaimana perasaan berat di dadaku memuncak, membuatku gelisah. Ayah duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tampak tua dan penuh kelelahan. Pandangannya tenang, tapi aku tahu betapa seriusnya topik ini baginya. Dia menatapku dalam-dalam, seolah ingin mencari alasan di balik penolakanku. Kenapa? Farhan anak baik. Dia bertanggung jawab, jujur, dan sudah mapan, kata ayah, mencoba meyakinkanku. Aku menghela napas panjang. Tapi, ayah, dia bukan tipeku. Lihatlah Farhan, dia terlalu culun. Aku nggak bisa membayangkan hidup bersamanya. Lagi pula aku juga sudah punya pacar. Ayah, namanya Sandi. Dia penyanyi di kafe terkenal. Gaya hidupnya cocok denganku, kami saling mencintai. Hatiku memang sudah tertutup untuk Farhan.
Aku ingin hidup dengan seseorang yang sesuai dengan impianku, dan Farhan bukanlah pria itu. Ayah masih terdiam, tapi aku bisa merasakan kecewa di sorot matanya. Dia menatapku dengan pandangan yang membuatku merasa bersalah, meskipun aku tahu keputusanku sudah bulat. Setelah malam penuh perdebatan itu, pikiranku terus berputar. Aku berusaha mencari cara agar bisa lolos dari pernikahan dengan Farhan, pria yang bagiku terlalu sederhana dan culun. Tiap kali melihat wajahnya yang culun, aku merasa semakin yakin bahwa hidup bersamanya akan sangat membosankan. Aku tak ingin terperangkap dalam kehidupan yang monoton. Aku mengusulkan kepada ayah agar Arum, adikku, bisa menggantikanku. Lagi pula, Arum dan Farhan lebih cocok. Mereka sama-sama pendiam, sederhana, dan patuh pada orang tua. Namun, usulku langsung ditolak. Pak Rusman sudah tahu kalau kamu yang akan menikah dengan Farhan, ujar ayah tegas, dengan tatapan yang seakan-akan menyudutkanku. Ini bukan perjodohan yang bisa dipindah-pindahkan begitu saja. Aku merasakan desakan yang semakin kuat di dadaku. Ayah tetap ingin aku menikah dengan Farhan, dan aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Lalu, sebuah ide berbahaya muncul dalam pikiranku, sesuatu yang kuharapkan bisa memutus ikatan perjodohan itu selamanya. Ayah, sebenarnya aku sudah hamil dengan Sandi, ucapku tanpa berpikir panjang. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Ayah tertegun. Mata beliau membelalak, wajahnya berubah merah padam. Amarahnya memuncak dalam sekejap, dan sebelum aku bisa bersiap, sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Tubuhku terhuyung, rasa panas menjalar di wajahku yang seakan terbakar oleh kemarahan ayah. Kamu menghancurkan segalanya. Apa kamu tahu betapa pentingnya janji ini bagi ayah? Kamu telah mempermalukan keluarga ini, teriak ayah dengan nada yang penuh kekecewaan. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Air mataku menetes perlahan, tapi bukan karena rasa sakit di pipiku. Aku tahu, dengan kebohonganku, aku telah menghancurkan harapan ayah. Di sela rasa sakit yang menjalar, aku berkata lirih, "Ayah, biarkan Arum menggantikan aku." Dia mau, ayah. Lagi pula, Farhan pasti lebih cocok dengan Arum. Ayah menghela napas panjang, marahnya mulai mereda meski jelas masih terasa kekecewaan yang mendalam. Setelah perdebatan yang panjang dan penuh emosi, akhirnya ayah setuju. Arum, adikku, bersedia menggantikan aku sebagai calon istri Farhan. Dia memang selalu menjadi anak yang penurut, tidak pernah banyak menuntut seperti aku. Dia menghormati keputusan orang tua, bahkan ketika itu berarti harus menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia cintai. Awalnya, aku bisa melihat keraguan di mata Arum. Namun, dia tetap menerima pernikahan itu dengan pasrah. Berbeda dengan aku, Arum tidak banyak protes. Meski aku tahu hatinya pasti bertanya-tanya tentang masa depan yang akan dia jalani bersama Farhan. Sementara itu, hidupku dengan Sandi berjalan dengan cepat. Kami menikah hanya sebulan sebelum Arum dan Farhan melangsungkan pernikahan mereka. Pernikahan kami dilakukan secara sederhana, tanpa pesta, tanpa kemewahan, dan tanpa sukacita dari ayah. Ayah bahkan enggan hadir, merasa malu karena keputusanku telah merusak nama baik keluarga. Tapi saat itu, aku tidak peduli. Bagiku, yang terpenting adalah aku tidak perlu menjalani hidupku dengan Farhan. Aku merasa sudah memenangkan kebebasanku. Apalagi sekarang aku menikah dengan pria impianku, Sandi, yang selama ini kuanggap sebagai segalanya. Aku pasti akan bahagia, gumamku dalam hati pada hari pernikahan kami. Bagiku, Sandi adalah pangeran impian yang telah datang menyelamatkan hidupku dari kebosanan. Dia adalah seorang penyanyi kafe yang memesona, dengan senyum lebar yang bisa meluluhkan hatiku setiap saat. Aku membayangkan masa depan kami yang penuh gairah, kebebasan, dan cinta. Hidupku akan berbeda, penuh warna, dan jauh dari kehidupan monoton yang akan dijalani Arum bersama Farhan. Namun, dugaanku ternyata salah besar.
Hari pernikahan Arum dan Farhan tiba, dan aku terkejut saat mengetahui betapa mewahnya acara itu. Rumah Pak Rusman dipenuhi dengan dekorasi elegan, karpet merah membentang di depan rumah, dan para tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aku tidak bisa mempercayai mataku saat melihat kemewahan yang melampaui harapan siapapun di desa kami. Pernikahan mereka adalah salah satu acara paling mewah yang pernah diadakan di desa kami. Arum mengenakan gaun pengantin yang luar biasa indahnya, sementara Farhan, meski tetap dengan kacamata tebal dan gaya yang sederhana, tampak lebih gagah dari biasanya. Segala sesuatu tentang acara itu menunjukkan betapa pentingnya pernikahan ini, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku duduk di antara para tamu, diam-diam merasa ada yang salah. Bagaimana mungkin pernikahan Arum dan Farhan bisa begitu megah? Bukankah Farhan hanyalah pria sederhana yang selama ini kupandang sebelah mata? Kenapa pernikahan mereka justru menjadi acara yang begitu berkelas? Seolah-olah Farhan adalah seseorang yang jauh lebih istimewa daripada yang pernah kubayangkan. Ketika melihat Arum tersenyum lebar, bahagia di samping Farhan, aku merasa hatiku tenggelam dalam keirian. Bagaimana mungkin adikku, yang kupikir akan menjalani hidup yang membosankan bersama pria culun, justru bisa meraih kebahagiaan yang begitu besar? Sementara aku, dengan pernikahan sederhana bersama Sandi, merasa tak lebih dari sebuah pelarian yang hambar. Dalam kebingunganku, aku hanya bisa diam dan menonton. Aku berpikir, apakah aku telah membuat pilihan yang salah? Beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Sandi, harapanku untuk kehidupan yang indah mulai hancur. Sandi, pria yang dulu kupikir sebagai pangeran impianku, mulai menunjukkan sisi gelap yang tidak pernah kubayangkan. Awalnya, dia hanya pulang larut malam dengan wajah lesu dan bau alkohol yang menusuk hidungku. Setiap kali kutanya dari mana dia selalu menjawab dengan nada tinggi, penuh kemarahan. "Ngapain kamu nanya-nanya? Urus aja hidupmu sendiri," jawabnya dengan suara keras suatu malam. Aku mencoba memaklumi, berpikir mungkin pekerjaannya sebagai penyanyi kafe membuatnya lelah, atau mungkin dia stres karena tekanan hidup. Namun, semakin hari, sikapnya semakin memburuk. Bukan hanya kemarahan dalam suaranya yang kurasakan, tapi juga tekanan emosional yang terus menghimpitku. Sandi mulai berkata kasar, mencemooh apa saja yang kulakukan. Mula-mula hanya kata-kata pedas yang melukai hatiku, tetapi lama-kelamaan, kekerasan fisik pun mulai terjadi. Pukulan pertama datang begitu cepat, seperti petir di siang bolong. Aku terdiam, terpaku di tempat, tak percaya bahwa pria yang kucintai bisa melakukan hal itu padaku. Tangannya yang dulu lembut, kini terasa seperti belenggu yang menampar wajahku tanpa ampun. Rasa sakit fisik yang kurasakan saat itu, bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan luka di hatiku. Bagaimana bisa Sandi, pria yang dulu kucintai dan kupercaya sepenuhnya, berubah menjadi monster yang tega menyakitiku? Malam-malam yang kulewati setelah kejadian itu dipenuhi dengan ketakutan. Setiap kali dia pulang larut malam dengan langkah terhuyung, aku tahu bahwa kekerasan akan terulang. Aku mulai ketakutan pada suamiku sendiri, pria yang seharusnya melindungiku. Setiap malam aku menangis dalam diam, tak tahu harus mengadu kepada siapa. Ayahku? Aku terlalu malu untuk mengakui bahwa pernikahan yang kubela habis-habisan justru berubah menjadi neraka. Sementara itu, hidup Arum berjalan dengan begitu berbeda. Aku sempat tak percaya ketika ayah bercerita bahwa Arum dan Farhan bahagia, mengingat betapa culunnya Farhan. Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan dugaanku. Farhan ternyata jauh lebih dari sekadar pria sederhana dengan kacamata tebal. Dia adalah suami yang penuh perhatian, selalu mendahulukan kebahagiaan istrinya. Arum sering bercerita pada ayah dengan mata berbinar tentang bagaimana Farhan selalu bangun lebih pagi untuk membuatkan sarapan, dan bahkan tak sungkan membantu pekerjaan rumah. Dia pria yang lembut, penuh pengertian, dan selalu ada untuk Arum dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kehangatan yang Arum rasakan dari Farhan adalah sesuatu yang tak pernah aku duga.
Dan semakin aku mendengarnya bercerita, semakin perih hatiku. Dulu, aku berpikir bahwa hidupku dengan Sandi akan penuh dengan kemewahan dan kesenangan, sementara Arum akan terjebak dalam kehidupan yang membosankan bersama pria culun yang kuanggap tak pantas untukku. Tapi kenyataannya, justru Arum yang meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Setiap kali aku melihat Arum dan Farhan, aku merasa iri, tapi bukan pada Arum. Aku iri pada kehidupan yang dia miliki, kehidupan yang seharusnya bisa menjadi milikku jika saja aku tidak menolak pernikahan itu. Arum dan Farhan bahkan sudah memiliki rumah sendiri, sebuah rumah besar yang megah di kota. Mereka tidak hanya hidup sederhana seperti yang pernah kubayangkan. Farhan ternyata adalah pewaris tunggal dari bisnis besar keluarganya, sesuatu yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun, karena rasa malu telah menyelimutiku. Bisnis yang dibangun oleh ayah Farhan berkembang pesat, dan Farhan telah mengambil alih sebagian besar operasional perusahaan. Mereka hidup nyaman, memiliki mobil mewah, dan bahkan beberapa asisten rumah tangga serta babysitter yang membantu mengurus anak mereka. Aku merasa semakin tersudut saat mendengar kabar bahwa setiap bulan, Arum juga memberikan uang kepada ayah sebagai bentuk bakti. Aku tahu, meski ayah tidak pernah mengungkit-ungkit, dia bangga pada Arum dan Farhan. Itu membuatku semakin merasa kecil dan tak berguna. Aku, yang dulu merasa bahwa aku adalah anak yang lebih diandalkan, justru menjadi beban. Ayah sudah tidak bisa lagi berharap banyak dariku, terutama setelah hidupku berantakan. Puncak dari penderitaanku terjadi suatu malam ketika Sandi pulang dalam kondisi mabuk berat. Kali ini dia tidak hanya marah-marah seperti biasa, tetapi juga membawa seorang wanita lain. Aku berusaha menahan amarahku, tetapi hatiku terasa hancur melihat dia begitu tidak peduli dengan perasaanku. Apa-apaan ini, Mas Sandi? Kamu bawa perempuan lain ke rumah kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Apa masalahnya? Rumah ini rumahku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jawab Sandi dengan nada sinis, sambil tertawa dan memeluk wanita itu di depanku. Hatiku hancur berkeping-keping. Tidak hanya dihina, tapi sekarang aku juga dipermalukan di rumahku sendiri. Saat itulah, aku diusir dari rumah bersama anakku yang masih kecil. Aku tak punya pilihan selain kembali ke rumah ayah, tempat yang dulu kutinggalkan dengan sombong. Aku harus menelan ego dan rasa maluku, mengakui bahwa hidupku kini berantakan. Dengan suara gemetar, aku menceritakan segalanya kepada ayah. Tentang betapa salahnya pilihanku, tentang kekerasan yang terus-menerus kuterima dari Sandi, tentang penyesalanku karena menolak Farhan. Ayah terdiam lama setelah mendengar ceritaku. Dia tidak marah, tidak juga menghakimiku. Dia hanya memandangku dengan tatapan penuh kekecewaan dan kesedihan. Ayah selalu berharap kamu bahagia. Tapi kadang, kebahagiaan bukan berasal dari apa yang kita lihat di luar, katanya. Air mataku mengalir semakin deras. Aku merasa begitu bodoh telah memilih ilusi daripada kenyataan yang lebih baik. Kini, aku hidup dengan ayah, tanpa suami, tanpa kebahagiaan, dan tanpa harga diri. Di rumah ayah, aku mulai melihat dengan jelas apa yang selama ini kulewatkan. Arum, yang kukira akan hidup dalam kesederhanaan bersama Farhan, ternyata sudah hidup dalam kemewahan yang tak pernah kubayangkan. Arum juga sering datang ke rumah ayah, membawa keceriaan dan kebahagiaan. Dia selalu berbagi cerita tentang anaknya, rumah barunya, dan kehidupan mereka yang semakin baik. Arum tak pernah sombong. Dia bahkan selalu mengajak bicara padaku, menanyakan keadaanku dan anakku. Ini untuk kakak ya, kata Arum suatu hari sambil menyodorkan amplop tebal berisi uang. Aku menangis dan tak mengira ternyata Arum masih peduli padaku. Aku hanya bisa duduk terdiam di sudut ruangan, menahan rasa pahit di tenggorokanku. Air mata perlahan menggenang di sudut mataku, tapi aku tak ingin siapapun melihatnya.
Aku malu, merasa begitu rendah di hadapan adikku yang dulu selalu kuanggap tak secerdas dan sehebat diriku. Kini, Arum yang selalu penurut, yang tak pernah protes, justru hidup bahagia dan penuh berkecukupan. Sebaliknya, aku harus berjuang untuk sekadar bertahan. Setelah diusir oleh Sandi, aku tinggal di rumah ayah bersama anakku yang masih kecil. Setiap malam, tangis anakku yang kelaparan menggema di kamar kecil tempat kami tidur. Aku tak punya pekerjaan, tak punya uang, dan tak punya suami yang bisa kuandalkan. Hidupku berantakan. Hidup di bawah atap yang sama dengan ayah menjadi saksi betapa jauhnya perbedaan nasib antara aku dan Arum. Arum juga sering membawa bingkisan makanan atau mainan untuk anakku. Sejak menikah dan melahirkan anak pertamaku dengan Sandi, memang Sandi tak pernah sekalipun memberi kebahagiaan untuk anaknya. Dan kini setelah aku tinggal di rumah ayahku, aku harus berjuang keras untuk membesarkan anakku sendiri. Aku terpaksa meminta bantuan ayah untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, meski aku tahu ayah tak pernah mengeluh. Namun aku merasa malu menjadi beban untuk ayah, tidak seperti Arum yang justru selalu membahagiakan ayahku. Suatu hari, ketika Arum mengunjungi ayah, aku memberanikan diri untuk bicara dengannya. Aku duduk di ruang tamu, menatap adikku yang tampak begitu bahagia dan bersinar. Arum, maafkan kakak sudah banyak salah denganmu. Suaraku bergetar. Arum tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. Kak, tidak ada yang tahu bagaimana masa depan. Mungkin dulu kakak merasa keputusan itu yang terbaik. Sekarang, kakak masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Penyesalan itu begitu mendalam. Terutama setiap kali melihat Arum yang hidup dalam kebahagiaan yang dulu kukira tak mungkin didapatnya. Farhan, yang dulu kuabaikan, kini menjadi sosok yang penuh kasih, perhatian, dan kesuksesan. Sementara Sandi, pria yang dulu kupuja, kini hanya tinggal kenangan pahit dari kehidupan yang gagal. Akhirnya dengan restu dari ayah aku pun mengajukan cerai ke Sandi. Setelah perceraian resmi dengan Sandi, aku mulai mencoba menata hidupku kembali. Meski berat, aku harus menerima bahwa semua ini adalah akibat dari keputusanku sendiri. Setiap malam aku merenung, memikirkan betapa salahnya pilihanku dulu. Tapi aku juga tahu, tidak ada gunanya terus meratapi nasib. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Dengan bantuan ayah dan Arum, perlahan-lahan aku mulai membangun hidup baru. Aku mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan dan menabung sedikit demi sedikit. Walaupun hidupku tidak seindah kehidupan Arum, setidaknya aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Kisah hidupku adalah cermin yang memperlihatkan betapa pentingnya memahami arti kebahagiaan sejati. Bukan soal penampilan atau status, tapi soal ketulusan hati dan cinta yang tulus. Aku pernah memiliki segalanya, tapi kemudian kehilangan semuanya karena salah memilih. Sementara itu, Arum, yang dulu kuanggap mengambil jalan yang kurang menarik, kini hidup bahagia dengan Farhan. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita lihat di luar, tetapi dari dalam, dari kasih sayang, dan kesetiaan. Penyesalanku mungkin tak akan pernah hilang, tapi kini aku belajar untuk menerima dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup memang penuh dengan pilihan, dan terkadang, kita harus jatuh dulu sebelum benar-benar mengerti apa yang sebenarnya penting dalam hidup.